Seri Transformational Leadership. Belajar dari Muhammad Al-Fatih, Achieving the Impossible. Edisi kelima. 7 syarat itu pun dilampaui. Dalam konteks kekinian, berdasarkan permodelan para ahli manajemen dan kepemimpinan, ada 7 syarat penting untuk merengkuh kepemimpinan transformasional. Setidaknya dari Kotter 1997 dan juga Covey 2000 dapat disarikan 7 syarat penting yang dimaksud. Pertama, worldview. Kedua, nilai-nilai pribadi. Ketiga, motivasi. Keempat, dimilikinya pengetahuan mengenai industri dan organisasi. Kelima, dimilikinya relasi yang kuat dalam industri dan organisasi. Keenam, dimilikinya kemampuan, keahlian kepemimpinan seperti manajemen, keorganisasian, komunikasi, pengambilan keputusan, dan kemampuan penunjang lainnya. Ketujuh, dimilikinya reputasi dan catatan rekor. Orang tua yang mengarahkan penuh keteladanan bertemu dengan anak yang tahu, paham, dan sajar sejak dini. Murid yang ikhlas dididik bertemu dengan guru istimewa yang penuh totalitas. Teori yang berlimpah bertemu dengan praktek yang selalu penuh inspirasi dan kreativitas. Sejarah kepemimpinan masa lalu bertemu dengan kabar gembira masa depan. Sungguh, sebuah proses pendidikan dan pembinaan yang penuh berkah. Biiznillah wa binasrillah, jadilah sosok istimewa. Sosok yang jika direlasikan dengan ketujuh syarat di atas sangat bisa dikatakan lebih dari sekedar memenuhi, bahkan melampauinya. Apa buktinya beliau melampaui 7 syarat? Cukuplah gelar Al-Fatih menjadi buktinya. Menggenapi nama Mehmet atau Muhammad II bin Murad II menjadi Muhammad Al-Fatih, Muhammad sang penakluk, Muhammad sang pembebas. Gelar yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Muslim yang bisa menaklukkan dan membebaskan Konstantinopel, dan kelak bagi penakluk dan pembebas kota Roma. Benar, gelar itu memang sudah lebih dari cukup menjadi buktinya. Gelar itu juga menjadi kesimpulan semua syarat, khususnya menjadi reputasi dan catatan rekor. Ya, memang jika semua syarat itu diringkas, maka akan mudah melihatnya pada syarat yang ketujuh, yakni reputasi dan catatan rekor. Worldview menjadi syarat pembukanya yang berimbas pada syarat-syarat berikutnya. Karena ini yang akan menjadi pembeda antara model kepemimpinan transformasional berbasis worldview Islam dengan konvensional sekuler. Sementara reputasi dan catatan rekor menjadi syarat penutupnya berupa kesimpulan yang menegaskan indikator seorang pemimpin memang telah memenuhi semua syarat yang diminta. Reputasi dan catatan rekor sebagai Al-Fatih pertama-tama tergambar langsung dari gurunya sendiri, Syekh A'aq Samsuddin. Kalau seandainya ada pemimpin muslim yang tidak pernah masbuk dalam sholatnya, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmet juga ahli Qiyamul Lail sepanjang hidupnya sejak remajanya, ahli sujud. Tak hanya gurunya, namun juga para pasukannya menjadi saksi keteladanannya dalam semua aspek. Benar, Al-Fatih memang pelaku peragam bi'ah solihah yang tak pernah putus, konsisten dan penuh totalitas. Jika semua ini tak ada, tak mungkin Mehmet II menjelma seperti yang dikabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Abdul Hayy bin Al-Imad Al-Hambali, seorang ahli sejarah dan faqih dalam mazhab Hambali, menambahkan keutuhan reputasi Al-Fatih. Dia merupakan sultan yang paling agung dari kalangan Bani Utsman. Dia adalah sultan utama yang memiliki sifat-sifat mulia, sultan terbesar yang selalu melakukan jihad. Dia adalah sultan yang paling mampu melakukan ijtihad dan paling kokoh memegang pendirian. Dia
sultan yang paling bertawakal kepada Allah. Dialah yang menegakkan Kesultanan Bani Utsman dan membuat undang-undang yang menjadi pengikat di perjalanan waktu. Dan akhirnya sebagai pamungkas, Al-Fatih telah membuktikan diri berhasil menyandang gelar sebaik-baik pemimpin. Dalam hadis, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin penaklukannya, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkannya. Reputasi yang tiada banding, tiada tanding, reputasi pemimpin transformasional sejati, pemimpin Ansarullah, sang Ghazi sejati. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah, biiznillah, wa binasrillah, 7 syarat itu pun terlampaui. Muslimpreneurs, hikmah bakal aksi bagi kita. Dengan iman yang kokoh, jadikan syariat selalu di depan mata. Jika penaklukan Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi kenyataan dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah kepada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya, dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang lemah tak berdaya yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Khutbah Sultan Muhammad Al-Fatih di hadapan pasukannya, 27 Mei 1453, 2 hari menjelang hari bersejarah itu.